Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mandragon TV, seperti biasa bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong, ya, YouTuber yang sedang merangkak menuju terkenal. Ya, bersama Kang Wiwid, ya, dan ini adalah praktisi dan konsultan dan praktisi. Tak konsultan dan praktisi. Asal berani nyebut konsultan nih, hesenya konsultan dan praktisi perilaku manusia, ya, atau bahasa Inggris nama non konsultan behavior human. Anjasnya atau orang bahasa Inggris. Human behavior. Oh, human behavior dibalik. Ya, orang Sunda dasarnya. Nah, kita kembali lagi di program Open BO, ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang ada di sekitar kehidupan kita, terjadi di kehidupan kita sehari-harinya. Bahkan di kehidupan saya terjadi, Kang Win, ya. Dari sebelum pernikahan sampai setelah menikah pun itu ada dalam diri saya, yaitu masalah cemburu. Karena saya rasanya jadi banyak orang-orang yang bahwa cemburuan teh goreng cina gitu. Terus ada cemburu teh kudu. Nah, sebetulnya nih kita cari tahu dulu, cemburu sendiri itu teh apa sih sebetulnya, Kang? Jadi kalian kalau misalkan untuk menjelas cemburu, kita harus kembali kepada 10.000 tahun yang lalu. Ketika zaman prasejarah, gitu kan. Dimana kembali lagi saya ingatkan, manusia itu pada saat itu bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, dan bukan yang paling besar. Ya, otomatis manusia itu perlu bersatu, bergabung untuk bisa mengatasi itu semua. Nah, ketika manusia bergabung untuk mengatasi semua, kan kita sumber daya terbatas, ya. Waktu itu dulu hanya makan ketika dapat buruan. Nah, ketika kita hanya makan, kita dapat buruan, nah maka kita keberlangsungan hidup satu sama lain itu sangat tipis banget kemungkinannya. Ulang. Jadi ketika misalkan sumber daya terbatas, ya kita hanya makan kalau dapat buruan, kan? Betul. Berarti kan sumber daya terbatas. Nah, maka kemungkinan kita hidup itu tipis banget, kecil kan? Betul. Gimana kalau misalnya dapat buruan tapi kita nggak kebagian? Ya kan? Nah, oleh karena itu, maka laki dan perempuan punya mindset yang berbeda untuk menghadapi yang namanya persaingan. Untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas tadi, kan. Kalau laki-laki persaingan pada saat itu nih, pada saat itu ya, dia tertantang. Laki-laki itu butuh cemburu ketika untuk mencapai pencapaian. Wah, suku sebelah mah bisa dapetin kijang 5 misalkan, ya, bisa hidup selama sebulan. Wah, kita harus dapetin kijang lebih banyak lagi. Maka ada terjadi perang suku, gitu, sampai ekstrim itu sampai segitu. Kenapa? Mereka butuh keberlangsungan dirinya mereka dengan cara memperebutkan atau memperjuangkan memperoleh sumber daya yang terbatas. Kan? Nah, timbullah yang namanya persaingan. Jadi awal kecemburuan untuk laki-laki itu adalah persaingan. Nah, kalau untuk perempuan berawal gini. Dari dulu, dari zamannya Adam, ya, laki perempuan itu kan sebetulnya secara demografi itu lebih banyak laki perempuan ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena gini, Kak, prinsipnya. Demografi itu apa? Demografi itu kependudukan. Ya, lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena gini prinsipnya. Bayangin penelitiannya gini. Kalau dalam satu ruangan ada 10 laki-laki dengan satu perempuan, yang A ya, 10 laki-laki, 1 perempuan. Dengan yang B, ruangan B, 10 perempuan, 1 laki-laki. Mana kelompok yang bisa bertahan hidup? Yang 10 laki-laki, 1 perempuan, atau yang 10 perempuan, 1 laki-laki? 10 laki-laki, 1 perempuan. Wah, itu pasti akan punah dalam waktu sebulan. Oh gitu. Kenapa? Karena yang bisa hamil kan cuma 1 orang. Untuk keberlangsungan hidup loh, ya. Kita nggak bicara masalah normal. Dalam satu ruangan maksudnya. Ya, satu ruangan. Suku ini misalkan 10 laki-laki, 1 perempuan. Di sini 10 perempuan, 1 laki-laki. Mana yang bisa bertahan secara keturunan? Secara keturunan. Ya kan, keberlangsungan hidup nih. Maka lebih bisa bertahan yang ini 10 perempuan, 1 laki, karena 1 laki-laki ini bisa menghamili 10 perempuan. Maksud saya tadi karena mungkin banyak laki-lakinya, jadi banyak orang yang bisa berjuang untuk berburu. Bisa berjuang. Tapi dalam keadaan keturunan gimana? Ya. Keberlangsungan hidup, ya. Betul. Ini bukan masalah, balik lagi. Sehingga si standar dasar itu sampai sekarang masih terjadi. Contoh, mohon maaf banget, bukan masuk penyamakan, tapi si prinsipnya masih terjadi. Akan kalau miara domba, dibanyakin jantan apa betina? Betina. Ya kan? Karena jantan bisa mempunyai banyak betina. Benar. Prinsip dasarnya seperti itu. Ya, ini kembali lagi, bukan masalah normal, masalah penyakit, masalah dalam hidup. Nah, oleh karena itu, si perempuan itu berarti keberadaannya dia dipilih oleh laki-laki. Tipis kan?
Tipis. Betul nggak? Betul. Hanya wanita-wanita unggul yang mendapatkan laki-laki. Karena di alam itu kan yang menarik perhatian itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Laki-laki harus nunjukin, saya mampu, saya bisa menyediakan, badan saya bagus, fisik saya bagus, bisa menyediakan berkeluarga, baru dia layak untuk dipilih sama perempuan. Nah, pasalnya perempuannya banyak. Oh iya. Otomatis satu dengan lain perempuan itu nggak bisa. Makanya sok Kang, mau percaya atau tidak, mau setuju, mau nggak terserah. Tapi kalau perempuan bersatu, dia nggak bisa kompak. Persaingan tinggi banget. Tapi kalau laki-laki, walaupun kelihatannya kompak. Wah, tapi Kang dalamnya begini. Sok, saya benar jamin. Tapi beda dengan laki-laki. Wah, laki-laki bro to bro. Gitu kan? Iya, laki-laki mah. Ya kalau perempuan mah, udah susah. Makanya jarang kan grup band perempuan semua yang langgeng. Yang legend, sok sebutin satu aja. Yang legend banget. Grup perempuan. Trio Dipa. Nggak legend. Saya nggak tahu masalahnya. Tapi kalau laki-laki, wah saya bisa nyebutin 10. Betul. Ya kan? Iya. Backstreet Boy, Boyzone. Dulu ada Spice Girl, tapi kan cuma berapa tahun usianya. Ya kan? Nah, kelihatan usia saya berapa. Saya tak apa. Oke, balik lagi sekarang. Nah, sehingga ketika seperempuan cemburu, ini masalahnya emosi. Posisi saya akan tergantikan. Makanya banyak kecemburuan perempuan itu berdasarkan ketakutan kehilangan kesempatan berpasangan. Ya kan? Ketakutan kehilangan saya jadi pilihan. Karena perempuan itu kekuatannya cuma menentukan, tapi dia tidak bisa memilih. Dia bisa dipilih. Tapi dia punya kekuatan untuk menentukan. Misalkan nih, atau perempuan nih, seorang perempuan naksir sama laki-laki, peluangnya itu kecil banget kan untuk dapetin laki-laki itu. Peluangnya kecil, tapi kalau laki-laki ingin mendapatkan perempuan, peluangnya besar banget. Cukup 2 hal aja. Apa, masih ingat nggak? Harta dan rasa aman. Nah, itu doang. Ya, sekarang usia 20 tahun nggak dapat, tunggu usia 40 tahun ketika Anda bawa mobil, punya kepribadian ya. Mobil pribadi, rumah pribadi, sok. Ya. Tapi kalau perempuan suka sama laki-laki, susah bin hesek, Kang Teteh. Kemungkinannya kecil banget tuh bisa dapatin seperempuan itu. Laki-laki itu. Kenapa? Kekuatan perempuannya menentukan, bukan dipilih. Bukan memilih. Bukan memilihnya. Dia karena dipilih sama laki-laki. Makanya kan zaman dulu tuh laki-laki itu, yang laki-laki harus bisa nunjukin diri bahwa dia tuh layak jadikan sebagai seorang pejantan, melindungi keluarga, melindungi perempuannya. Nah, perempuan-perempuan yang lain itu nunggu dipilih gitu sama si laki-laki ini gitu kan. Nah, maka bayangkan rasa cemburunya. Makanya kalau perempuan sama perempuan, mereka akan berdamai sebelum ada unsur laki-laki. Udah ada unsur laki-laki mah, sobat, kira-kira di belakang ya kan. Makanya ada istilahnya cat fight. Kucing pasea. Nah, gitu kan. Nah, jadi sekarang kalau ada laki-laki nih cemburu sama pasangannya, itu biasanya dikarenakan satu, dia nggak punya bonding sama ayah. Balik lagi kan ke bonding ayah. Ya, karena apa? Sebetulnya laki-laki itu idealnya laki-laki itu tidak cemburu berdasarkan perasaan. Laki-laki itu biasanya cemburu berdasarkan pencapaian. Misalkan Kang Rian, jelas Kang Rian 25 tahun sebagai mobil aing boga naon. Nah, itu cemburu yang sehat. Kapan cemburu itu sehat, kapan cemburu itu nggak sehat? Cemburu yang sehat adalah ketika cemburu itu tidak merubah 3 hal. Cemburu itu akan merubah 3 hal ya. Merubah sikap, merubah sifat, merubah karakter. Itu yang sehat. Cemburu itu efeknya 3. Merubah sikap, merubah sifat, merubah karakter. Atau perilaku. Nah, cemburu yang sehat hanya merubah sikap. Yang sehat itu merubah sikap. Saya tanya, ada sikap sifatnya sementara atau sementara? Sikapnya gini, misalnya Akang asalnya senyum jadi diam, itu sikap. Tapi besoknya masih gitu lagi nggak? Enggak kan? Atau Akang nggak diam hanya ketika ketemu sama satu orang, itu doang. Itu masih sikap. Itu yang sehat kan, cuma sikap yang berubah. Sikap yang berubah. Misalkan Akang misalkan Akang sama pasangannya, tiba-tiba Akang si pasangan terlalu ekspresif, misalkan Akang langsung diam. Sikap. Ketika Akang menunjukkan sikap itu dia berubah, Akang udah bisa berubah lagi. Tadi dibahas, tadi omongkeun, tadi pasehakeun. Nah, cemburu yang tidak sehat adalah cemburu yang sudah merubah sifat dan perilaku. Ya, udah merubah karakter, udah merubah emosi berarti, udah merubah emosi. Misalkan gini, sifat misalnya, yang tadinya Akang pendiam jadi pemarah. Yang tadinya pemarah jadi pendiam. Ada bahayanya itu, bahaya karena merubah sifat. Ya. Yang kedua adalah merubah sikap atau perilaku. Yang tadinya ada misal Akang lagi lari tiba-tiba jadi diam, atau lagi diam tiba-tiba lari. Jadi yang tadinya diam jadi mukul misalnya. Jadi ada perilaku yang berubah. Nah, itu adalah merupakan cemburu yang tidak sehat.
Cemburu yang tidak sehat. Ya, cemburu tuh kalau sudah mencapai ke level toksik, kalau ini ngerubah dua ini. Oke. Gitu ya. Misalkan yang tadinya saya tuh misalkan ya protektif banget, tapi karena saking cemburunya udah, nah, udahlah, terserah. Itu tuh udah toksik. Artinya apa? Udah saking capeknya gitu, udahlah. Nah, berarti yang tadinya dia protektif tiba-tiba enggak. Berarti dia udah berubah sikap kan? Udah sifatnya udah berubah. Atau perilaku yang tadinya akan lagi diam, tiba-tiba jadi mukul orang. Iya. Ya nggak? Iya. Itu udah berubah perilaku. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Jadi kalau cemburu tuh, jadi kalau misalnya sejarah cemburu tadi kan, laki cemburunya adalah pada pencapaian atau challenge, perempuan lebih ke emosi. Jadi kalau ketukar, berarti kalau laki-laki misalnya masih mohon maaf ya pada laki-laki di luar sana, cemburu gara-gara baper, kita emosi, wah aku takut kehilangan, aduh please deh, gitu kan. Anda bukan pejantan tangguh. Gitu ya. Bukan berarti Anda lemah. Bukan berarti Anda lemah. Hanya nunjukin bahwa Anda di bagian itu Anda tuh sedang membawa diri Anda ya kepada tempat yang tidak aman dan tidak nyaman sebetulnya. Kalau solusinya kan? Nah, solusinya gimana caranya supaya kecemburuan itu tidak merubah sikap dan tidak merubah sifat dan tidak merubah perilaku. Gampang Kang, buat laki-laki khususnya ya. Satu, laki-laki itu wajib punya tidak hanya satu kehidupan. Tidak hanya punya satu kehidupan. Misalkan gini, Kang Rian kan kerja, misalkan. Kang Rian tuh kan sampai kerja jadi YouTuber juga. Gitu kan, jadi YouTuber. Terus akan juga ikut komunitas apa. Nah, harus banyak kehidupan tempat kerja, kehidupan tempat YouTuber, kehidupan di komunitas, kehidupan di pengajian misalkan, dan kehidupan jangan saling bergesekan. Jangan orang-orangnya sama. Misalkan gini, saya pernah pengalaman, saya punya 4 komunitas misalkan. Tapi sifat komunitasnya karena beda ngaran gitu. Itu nggak sehat. Nggak sehat. Yang sehat udah gini, saya punya 4 komunitas, tapi 4-4-nya tidak bersinggungan. Tidak saling mengenal mungkin. Ya, kenal sih boleh. Tapi tidak bersinggungan. Teulin bareng. Tersagung sagalang gitu. Nah, gitu. Jadi misalkan saya sebagai konsultan, saya punya komunitas namanya Jinai. Ya, shout out buat Jinan. Terus saya juga punya perusahaan namanya The Way. Terus saya juga punya murid-murid misalkan ya di grafologi. Terus saya punya pekerjaan gitu kan. Dan pekerjaan ini dengan salah satu villa di Jawa Barat gitu kan. Terus saya juga dengan BUMN, dengan kementerian, dan juga saya punya YouTuber. Kan Kang Rian pernah ketemu sama Jinain saya kan? Pernah. Tapi kan nggak kenal kan? Iya, nggak begitu. Tidak pernah saya bareng. Kenapa? Ketika misalkan saya cemburu nih, kecemburuan saya misalkan sama pasangan, atau sama pencapaian, dan itu kejadiannya ketika saya misalkan lagi di YouTube. Lagi di komunitas YouTube. Maka cara saya ngobatin gimana? Ya udah, main aja sama kelompok Jinai. Dengan mengalihkan itu, dari alihkan jangan coba di kepala. Alihkan dengan lewat aktivitas. Gitu kan? Nah, yang kedua adalah cemburu itu perlu dinetralisir, jangan ditahan. Jangan ditahan ya? Iya. Nah, biasanya kalau laki-laki cemburu itu jangan tahan. Wow, ditahan, diredam. Jangan Kang. Kalau diredam itu akan menghasilkan stres. Nanti kortisol yang masuk itu lebih gawat lagi. Jadi bom waktu. Betul, karena sesuatu yang Anda tahan akan menguat. Something you resist will persist. Sesuatu yang Anda tahan, Anda kekang akan makin menguat. Soalnya coba, jangan bayangkan mobil warna merah. Jangan bayangkan mobil warna merah. Jangan bayangkan mobil warna merah. Ya kan? Sesuatu yang Anda tahan, justru akan menguat. Nah, jadi kalau bisa, saya bisa bang berangkeun. Caranya apa? Ganti lingkungan sosial Anda. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Bahagiakan orang lain. Bisa ikut komunitas kayak saya KCM ya, kegiatan membersih masjid, nyumbang panti asuhan gitu kan. Yang sifatnya sosial. Itu akan menetralisir rasa cemburu Anda. Yang keempat adalah Anda perlu punya prestasi. Dalam sekecil apapun. Karena apa itu korelasinya dengan karena prestasi? Karena untuk mengaktifkan pencapaian. Dan kalau ketika kita, dan memang dalam mencapai prestasi syaratnya cuma satu, tidak pernah menginformasikan pada siapapun target dan planning Anda. Misalnya Kang nih, target saya adalah saya punya otot massa saya membentuk six pack misalkan ya. Anda nggak bilang siapa-siapa, Anda melakukan tiap hari. Jadi doing in silent gitu kan. Nah, begitu yang terjadi, wah udah six pack, Anda tinggal show off. Dijamin orang kayak itu nggak akan pernah cemburu. Karena saya udah punya suatu pencapaian. Buat apa sih cemburu? Yang cemburu itu ada orang-orang yang nggak punya pencapaian. Nggak ada suatu hal dalam hidupnya yang bisa dibanggakan. Dan tadi kurang teman main. Kurang berbeda masih teman main. Jadi, nah, terus kalau misalkan nih Kang, contoh nih, cemburu terhadap pasangan. Nah kan dari yang 4 itu tadi, misalkan sudah kejadian nih cemburunya. Apakah kalau misalkan diutarakan kepada pasangan,
Ya. Nah, kalau untuk pasangan dalam hari ini suami istri, Suami-istri, ketika cemburu itu gini. Selama si suami istri itu menjalankan syariat Islam, dijamin suaminya nggak akan cemburu. Setuju. Betul nggak? Setuju. Nah, masalahnya itu tadi kan, banyak perempuan di luar sana itu yang tidak menjalankan syariat Islam. Oke. Itu aja. Iya, yang jadi memang kompleksnya masalah cemburu itu. Kompleks banget. Ini Kompleks bisa 2-3 series kan? 2-3 series ya. Saya kayak masih banyak ya pertanyaannya untuk pertanyaan cemburu itu. Tapi karena biasa Pak Sutradara. Pokoknya tulis di komentar, kira-kira mau dibahas lanjut lebih lanjut apa enggak. Nah, kalau misalkan banyak yang ingin lanjut, kita lanjutnya part berikutnya. Saran saya mah gini teman-teman, kalau ada dulu mandragor ada yang bisa bertanya spesifik. Kang saya cemburu sama si Anu, gimana cara menang? Spesifik kan? Nah, bahasnya lebih enak. Cemburunya karena apa? Misalnya gitu ya. Ke siapa? Ke siapa? Karena apa? Gitu. Sebetulnya dia namanya bunga. Gitu. Nanti kita samarkan ya. Mungkin itu saja Kang Wid ya untuk pembahasan cemburu kita hari ini. Mudah-mudahan nanti ada part-part berikutnya tentang cemburu. Biasa Kang Wid. Oke, Bedul Mandragon, jangan lupa sadegi kulujeng harti, sanega kujeng pikiran, memang para sing hati-hati, mun sidik salah, singkiran. Nah, itu dia ya. Itu saja seperti biasa saya ingatkan untuk Dulur Mandragon TV. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Wiwid, langsung saja di DM di IG-nya Mandragon TV ya, atau di komen di kolom komentar video ini ya. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.